إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk dalam pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad, yang perlu kita ketahui bahwasanya kita ini saat ini berada di dalam suatu bulan yang Allah Subhanahu wa taala utamakan pada bulan ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Fajr, wa layalin 'ashr, dan demi hari yang 10. Ditafsirkan dalam di antaranya ada tafsir Jalalain, yang dimaksud hari 10 itu adalah 10 hari di awal dari bulan Dzulhijjah. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada suatu hari yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai amalan-amalan solih daripada yang dikerjakan pada bulan ini. Maka 10 hari di bulan Dzulhijjah itu adalah hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun di antara yang bisa kita lakukan pada hari-hari ini adalah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau memang tidak mampu pada tanggal 9-nya di hari Arafah. Kemudian yang kedua, banyaklah zikir, tahlil dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dimanapun kita berada, dimanapun kita dalam kondisi apapun, sampai nanti tanggal 9 Dzulhijjah setelah sholat subuh itu langsung diganti dengan zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Khususnya pada hari Arafah, para jemaah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Arafah adalah hari terbaik. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya di depan malaikatnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihatlah hamba-hambaku yang mereka beribadah kepadaku. Maka pada saat itu, para jemaah, orang-orang salih, orang-orang yang bertakwa, mereka menggunakan waktu-waktu yang mustajab itu untuk memperbanyak doa. Maka pada hari itulah jemaah, kita doakan untuk diri kita, keluarga kita, saudara kita, pemimpin kita, negeri kita, supaya diberikan barakah thayyibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua. Orang-orang saleh jemaah, mereka memanfaatkan waktu-waktu mustajab itu untuk doa supaya diberikan keberkahan untuk semuanya. Kemudian juga kalau memang kita mampu untuk berkorban, berkorbanlah. Karena dari harta kita itu, Pak, juga ada titipan dari orang lain. Apalagi kurban. Kalau seandainya kita itu pintar-pintar dalam menabung dan lainnya, insya Allah kita setiap tahun itu bisa berkurban. Nggak mesti harus yang mahal, harus yang bagus, itu nggak mesti. Yang penting sesuai dengan syarat-syaratnya. Kemudian kita kurban sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fassalli lirabbika wanhar. Salatlah kalian dan sembelihlah kalian. Maka apa? Di ujungnya nanti akan ada sembelihan. Kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, Pak. Dalam kitab Adab Al-Mufrad, kita masih dalam pembahasan man wasala rahimahu ahabbahu Allah. Barang siapa yang menyambung silaturahmi, maka Allah akan mencintainya. Barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, maka Allah mencintainya. Ini pembahasan yang sangat penting, khususnya bagi kita semua, untuk mempererat hubungan-hubungan dan punya ikatan tali rahim. Jangan mudah untuk diputuskan. Bagaimana Islam ini, Pak? Bagaimana Islam ini untuk menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang rahmatan lil alamin itu sampai
Ada ayat yang mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian ada lagi nanti tentang masalah hubungan silaturahmi diikatkan kembali. Bahkan bagaimana saking pentingnya suatu hubungan silaturahmi itu, Pak. Nabi Muhammad SAW itu menikahkan antara sepupu dengan sepupu, itu boleh. Antara sepupu dengan sepupu dibolehkan. Agar apa? Faedahnya adalah untuk benar-benar mempererat dari hubungan orang-orang yang punya ikatan rahim. Sehingga apa? Terbantahkanlah orang-orang yang gampang memutuskan tali silaturahim hanya gara-gara dunia, hanya gara-gara warisan, hanya gara-gara harta. Itu adalah sesuatu yang sangat memalukan. Kalau seandainya warisan dan harta itu menyebabkan putusnya hubungan tali silaturahmi, orang tua kita tidak akan mungkin mengumpulkan harta segitu banyaknya kalau ujung-ujungnya hanya terjadi perselisihan, terjadi pertikaian. Tetapi kenyataannya, berapa banyak hanya gara-gara dunia, hanya gara-gara harta, suatu hubungan ikatan rahim ini yang telah diikatkan oleh orang tua, dan mereka telah merangkai suatu histori kehidupan, tetapi gampang diputuskan, gampang dihancurkan, hanya gara-gara perkara-perkara dunia. Dan itu banyak terjadi di antara kita. Padahal Islam bagaimana untuk menciptakan suatu lingkungan rahmatan lil alamin, Islam itu telah membungkusnya serapi mungkin sebagaimana yang tadi kami katakan. Apalagi tentang masalah rahim, ikatan-ikatan yang punya rahim antara Pak D, Bule, Om dan seterusnya, sampai dikatakan jamaah, kalau seandainya kita memiliki orang tua yang telah tiada, salah satu di antara doa mustajab adalah minta kepada saudara dan saudari ibu bapak kita. Kalau seandainya saudara dan saudari dari orang tua kita masih hidup, maka itu masih ada kesempatan untuk kita mencari doa yang mustajab. Tetapi kadang-kadang kita itu gara-gara perkara sepele dari dunia. Apa sih arti dunia, Pak? Cuman gara-gara pembagian yang mungkin kita anggap padahal itu mungkin sudah disesuai dengan syariat, pecah. Atau cuman gara-gara kemarin Idul Fitri kita bawa anak, kita bawa keluarga, ketemulah di rumah orang tua, clash antara anak kita dengan saudara kita atau saudari kita, akhirnya berimbas kepada putusnya tali silaturahmi. Padahal tidurnya sama, makannya sama, dididiknya sama, cuman gara-gara sepele. Padahal dalam suatu hubungan tersebut, jangankan antara saudara kita dengan orang tua kita, Pak, kadang-kadang Allah uji dengan perkara-perkara sepele, Pak. Supaya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin mengetahui di mana kesungguh-sungguhan kita itu di dalam mengamalkan syariat-syariat Islam, khususnya dalam masalah silaturahmi. Kadang-kadang, Pak, kita ini terlalu jauh dalam masalah syariat Islam, potong tangan, bunuh dihukum bunuh. Tapi berapa banyak dari urusan-urusan ikatan silaturahim kita putuskan? Nanti sampai ada suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam, Pak, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi akan ada ini, Pak. Bahkan tidak akan turun rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk dalam hadisnya dari Ibnu Umar, dia berkata, "Man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa karamahu wa ahabbahu ahluhu." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pertama takwa, Pak. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apa itu takwa? Menjalankan ketaatan, kita sholat, kita sedekah, baca Quran, zikir, berbuat baik, menyingkirkan kebaikan. Takwa yang paling kecil itu, Pak, takwa yang paling sepele, paling kecil, itu menyingkirkan gangguan dari jalan, Pak. Kita dapetin paku, dapetin kayu, itu disingkir, itu juga takwa, Pak. Sampai dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, seorang penduduk surga itu mereka berlehara di dalam surga dikarenakan menyingkirkan
pohonnya mengganggu jalan, itu dipotong sama dia, disingkirkan. Dia bagaimana bersenang-senang di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa juga Bapak, menjauhi zina, menjauhi riba, tidak berkhianat, tidak menzalimi orang lain, tidak menipu dan lain-lainnya. Jadi takwa itu bukan sekedar ketaatan. Dengan kita menjauhi maksiat juga itu adalah sesuatu dari takwa. Zina, khususnya hari ini Pak, zina, Pak, jangankan efeknya Pak terhadap dosa, terhadap kesehatan pun Pak. Ini rumah sakit, silakan para bapak tanyakan ke dokter, ada ahlinya, bagaimana efek dari dosa zina itu Pak terhadap tubuh. Demi Allah Pak, banyak efek-efek yang negatif yang dihadirkan oleh zina, tetapi itu merambah. Sedih itu Pak. Kita itu kalau dalam maksiat itu lihat Pak efek negatifnya. Yang namanya maksiat gak akan memberikan ketenangan. Demi Allah, tidak akan memberikan ketenangan, kelapangan terhadap jiwa. Walaupun maksiatnya itu sebanyak apapun, sehebat apapun maksiat itu, demi Allah, maksiat itu tidak akan memberikan ketenangan. Bahkan para ulama-ulama dahulu mengatakan, kalau ada ban yang bocor, kalau ada anak yang rewel, kalau ada istri yang bertingkah, kalau ada sesuatu yang menghambat dalam kehidupan kita, yang perlu dievaluasi adalah kita sudah maksiat apa hari ini. Jadi namanya takwa itu tadi, apa namanya ketaatan. Yang kedua adalah menjauhi maksiat dan menyambung tali silaturahmi ini Pak. Sambung tali silaturahmi. Dikatakan orang menyambung silaturahmi itu bukan karena kakak saya Ustaz kemarin datang ke saya, maka besok Idul Adha saya datang ke sana bawa daging. Bukan itu Pak. Karena kemarin Ustaz kakak saya itu ngirim uang, maka apa saya kasih hadiah. Bukan itu. Orang yang menyambung silaturahmi itu adalah ketika terjadinya perputusan, putus gara-gara sesuatu perkara. Apakah gara-gara anaknya, gara-gara warisan, akhirnya tidak ada salam, tidak ada tegur sapa, tidak ada sesuatu. Tapi Masya Allah Pak, dia masih datang. Dia masih sabar mendapatkan saudaranya itu yang woles, yang melakukan sikap-sikap acuh dan lainnya. Tapi dia tetap sabar. Didatangi, dikunjungi, disapa, dikasih salam. Dia tetap sabar. Inilah yang dinamakan dengan orang yang menyambung silaturahmi Pak. Kalau seandainya dia datang ke kita karena ngasih sesuatu kita balas, itu bukan menyambung Pak. Memang itu sudah sewajarnya. Apa hasilnya? Akan dipanjangkan umurnya. Akan dipanjangkan umurnya. Dikatakan di sini Pak, hadza huwa ta'khiru wa ziyadatu fil umuri alladhi marra dhikruhu fil haditsaini qablahu. Jadi yang dimaksud dengan nusi'a fi umurihi fi ajalihi, dipanjangkan umurnya itu, umurnya ditambah, diakhirkan atau dijadikan berkah. Seperti dua hadis yang lalu, seperti contohnya Jawa. Saya sering katakan itu apa? Kalau umur itu sudah diberkahi, itu Masya Allah Pak, Masya Allah. Angkatan darat itu cukuplah melihat kepada panglima besar Bapak Jenderal Sudirman itu sudah cukuplah. Bagaimana umurnya singkat, suatu hal yang tidak disangka-sangka. Tetapi Masya Allah Pak, kadang-kadang kita umurnya panjang, tetapi apa? Karena kita ini banyak syariat-syariat yang dilupakan, umurnya panjang toh. Tetapi apa? Karena tidak mendapatkan keberkahan. Panjangnya panjang, tapi apa? Diisinya maksiat, diisinya dengan perkara-perkara yang sia-sia. Tapi berapa banyak dari orang-orang solih, orang-orang yang Allah berikan keberkahan pada umurnya, singkat umurnya, seperti Imam Nawawi, kemudian Imam Syafi'i dan lain-lainnya, singkat umurnya Pak. Imam Nawawi itu cuma sampai 40 kalau tidak salah, tapi diberkahi Pak. Nah inilah, kalau sudah mengamalkan syariat, di antaranya apa mau diberkahi? Menyambung tali silaturahmi, kemudian diberkahi hartanya. Ini yang penting Pak. Harta itu jangan dari banyaknya, harta itu bukan dari kuantitasnya. Kita berapa banyak membanggakan banyaknya harta, tetapi kita tidak melihat dari kualitasnya. Orang dulu Pak
makannya itu batok, timun. Tapi Masya Allah Pak, bahkan sibah-sibah sekarang yang masih di desa itu Pak, Masya Allah Pak, kalau lihat, kemarin saya baru pulang di Jogja Pak, itu sawah-sawahnya pada kerendam. Kalau secara logika Pak ya, petani-petani itu Masya Allah Pak, kerjaannya yang kerendam air itu untuk nyabutin padinya itu susah Pak, yang udah kerendam air dan lainnya. Tetapi kenapa mereka itu padahal secara mencari harta atau rezeki itu seberat itu, tapi mereka Masya Allah Pak, ada sibah-sibah bawa sepeda, di belakangnya karung, itu kadang-kadang masih hadir di majelis taklim, kemudian juga masih pergi ke masjid sholat. Itulah arti kalau rezeki itu sudah diberkahi Pak. Salah satu di antara diberkahi harta itu apa? Dengan menyambung silaturahmi. Ternyata begitu pentingnya ketika harta itu diberkahi oleh Allah, Masya Allah, Dia akan menuntun kepada kita kepada kebaikan. Kepada kebaikan. Ini banyak yang kita tidak kira, tidak sangka-sangka. Kita kadang-kadang yang diberikanlah rumahnya, kendaraannya, hartanya, kemudian diberikan lagi ketakutan lagi itu. Tetapi kita tidak mencari dari berkahnya harta itu. Salah satu di antaranya ada dengan menyambung tali silaturahmi dan akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini di antara hadis tentang menyambung tali silaturahmi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, insya Allah kita akan bahas di waktu akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.